Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Kader semuanya. Sehat semuanya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kehadirannya ya. Jadi hari ini sesuai dengan undangan kita akan mengadakan pelatihan kader dalam rangka pengendalian penyakit tidak menular ya. Penyakit tidak menular sudah besok ya ibu-ibu semuanya, misalnya seperti apa? Diabetes mellitus, asam lambung manis, hipertensi, terus stroke ya, banyak ya. Terus mungkin yang batuk lama, asma ya, kanker, sakit jantung ya. Wah ibu-ibu udah pintar semuanya ya. Nah, di antara penyakit-penyakit tadi itu faktor resikonya yang juga memegang peranan penting adalah kegemukan atau obesitas. Nah itu caranya nanti kita sebetulnya harus mengukur tinggi badan dan berat badan ya, untuk mengetahui status indeks massa tubuh kita. Tapi hari ini yang khusus jam saya ini adalah bagaimana cara mengukur tinggi badan. Nanti agar ibu-ibu kader ini waktu di posyandu bisa melakukan pengukuran dengan benar. Ya. Sudah pernah mungkin ya kalau mengukur tinggi badan ya. Tapi mungkin kadang-kadang di posyandu mungkin alatnya mungkin kurang tepat menaruhnya. Nanti kita pemanasan lagi ya. Ibu-ibu semuanya, sebelumnya saya lupa belum memperkenalkan diri ya. Nama saya Adriana, saya dokter di Puskesmas Ngagel 2 ya. Nah ibu-ibu sekarang apa alat yang kita butuhkan untuk mengukur tinggi badan? Alat yang pertama kita butuhkan adalah alat ukur tinggi badan ya, yang kita sebut sebagai mikrotowan ya. Gambarnya seperti ini. Nah kebetulan ini di aula ini sudah saya bawakan alat nyatanya ya, ibu-ibu seperti itu. Nah ini namanya mikrotowan. Nah bagaimana caranya supaya nanti kita mengukur bisa dengan tepat? Nah mikrotowan ini harus kita tempelkan di tembok. Terus kita tarik pitanya sampai angka 0 ke bawah. Mungkin bisa ya. Jadi supaya untuk pengukuran tinggi badan ini yang kita perlukan alatnya cuma sederhana sekali, yaitu namanya mikrotowan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengukur dengan tepat? Karena kalau kita tidak mengukur dengan tepat, nanti kesimpulannya juga akan berbeda. Ya. Jadi mikrotowan ini diletakkan di tembok ya, di tembok yang rata. Ya, ibu-ibu boleh dekat ya. Terus ini harus ditarik ke bawah ya, sampai menunjukkan angka 0. Kalau menunjukkan angka 0 ini berarti mikrotowan ini 2 meter ya. Terus nanti untuk krayon yang akan kita ukur, yang penting pertama kali nanti alas kakinya harus dilepas ya. Alas kakinya dilepas, terus nanti krayon harus berdiri di sini ya, tepat di bawah sini. Lepas dulu, nanti kita praktekkan ya. Jadi harus dilepas dulu. Terus tumit, kalau bisa agak mepet begini ya. Jadi tumit, punggung, kepala nempel di tembok, sedangkan tangan menggantung dengan santai. Dan kita turunkan alat mikrotowan ini nanti di puncak kepala. Dan yang kita baca adalah garis merah yang ada di angka yang terbaca di garis merah. Cara membacanya antara mata dengan garis merah itu harus sejajar nih. Nah mungkin dari Bu Kader tadi sudah tanya sama saya sebelum pertemuan, nah bagaimana kalau misalnya yang ukur lebih pendek daripada yang diukur seperti saya ya. Jadi terpaksa mungkin pakai ini ya Bu ya, bangku ya, karena tidak boleh kita bacanya miring begini. Mungkin Ibu Kader
Mbak Lina mau mencoba ya. Jadi pertama-tama klien dipersilakan untuk melepas alas kaki ya, agak ke sini. Nah, terus ini mikrotoanya kita turunkan. Nah, karena saya yang nggak terlalu ini ya, masih. Nah, ini karena saya agak lebih pendek daripada mungkin ibu kader yang satu bisa membacakan ya. Yang dibaca adalah yang garis merah ya. Membacanya tegak lurus ya. 161,5 ya. Jadi Mbak Lina ini ibu kader yang cantik ini tinggi badannya adalah 161,5 cm. Nah, seperti itu ya. Monggo silahkan duduk kembali ya. Nah, jadi begitu ya Ibu Kader. Nanti kita kalau pas sudah pelayanan di Posyandu, kita bisa mengukur dengan benar. Jadi, apa ada yang masih perlu ditanyakan? Mungkin satu pertanyaan atau sudah jelas? Sudah jelas ya. Kalau begitu terima kasih sekali ya pertemuan ini kita tutup ya. Terima kasih sekali. Mohon bantuannya untuk di lapangan ya. Bersama-sama kita mengendalikan penyakit tidak menular. Ya, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Kader. Perkenalkan, saya Tari, saya perawat di Puskesmas Ngagel 2. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di acara praktek melakukan latihan mengukur tekanan darah. Yang kita tahu sekarang bahwa penyakit tidak menular itu semakin meningkat, termasuk tekanan darah tinggi. Di Puskesmas Ngagel 2, tekanan darah tinggi termasuk salah satu 10 besar penyakit di Puskesmas. Jadi diharapkan Ibu Kader bisa melakukan pengukuran tekanan darah yang nanti bisa dipraktikkan di Posyandu maupun Posyandu. Untuk nanti waktunya kurang lebih 45 menit ke depan kita akan bersama-sama melakukan praktek pengukuran tekanan darah. Untuk yang pertama di sini tekanan darah itu kan memang ini ya. Nanti kita mengukur sistol dan diastol. Sistol itu aliran darah yang menuju ke jantung, kemudian diastol itu aliran darah yang keluar dari jantung. Nanti karena ini kita mengukurnya dengan tensi digital, jadi memang kita tidak menggunakan stetoskop ya. Untuk peralatannya nanti ada tensimeter, kemudian baterai, kemudian ada buku catatan untuk mencatat tekanan darahnya, kemudian pena gitu. Untuk pengukurannya yang pertama syaratnya untuk pasien adalah pasien itu pastikan kandung kemihnya kosong, dalam arti pasien tersebut sudah pipis, jangan sampai saat menahan pipis terus langsung ditensi. Kemudian yang kedua, hindari konsumsi saat diukur, hindari konsumsi alkohol, kopi dan rokok. Kemudian sebaiknya posisinya tenang, duduk, rileks. Kemudian kurang lebih selama 5 menit sebelum pemeriksaan sudah rileks ya, jangan sampai habis lari-lari terus langsung dicek gitu. Kemudian yang keempat, jangan berbicara saat pemeriksaan dan tenangkan pikiran. Ya seperti tadi saya katakan, untuk rileks gitu. Kemudian setelah itu untuk pengukurannya posisi yang terbaik adalah pasien duduk. Pasien duduk ini nggih, duduk sejajar, mejanya sejajar, kemudian lengannya ditaruh di atas meja. Untuk tensimeternya nanti diletakkan, mansetnya diletakkan di
2-3 cm di atas siku. Kemudian kita pasang mansetnya, kemudian sebisa mungkin sejajar dengan jantung ya. Jadi jangan terlalu rendah, juga jangan terlalu tinggi gitu. Kemudian setelah itu tensi meternya kita on kan, karena ini dengan digital kita on kan. Pasien diharapkan untuk diam. Setelah mengukur sampai keluar angka tensinya, sistol dan diastolnya keluar. Nah, kalau sudah selesai baru kita lepas mansetnya, kemudian kita catat. Itu nggih. Kita praktekkan nggih. Mungkin salah satu bisa ke depan. Kalau ini enaknya apa di sebelah sana aja. Jadi tangannya begini nggih, lemas. Kemudian baterainya kita pasang, jangan lupa. Setelah selesai memakai pun harus dilepas karena untuk menjaga tensi bisa tetap berfungsi dengan baik. Kemudian kita pasang 2-3 meter di atas siku. Jika bajunya tebal atau memakai jaket, disarankan untuk dilepas nih. Setelah itu kita on kan. Tenang dulu gitu. Kita tunggu sampai angkanya keluar. Sudah terukur 123/83 sudah keluar. Kalau sudah keluar kita lepaskan mansetnya, kemudian kita beritahukan hasilnya ke pasien gitu. Ya, terima kasih. Itu cara untuk mengukur tensinya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Sudah jelas ya. Jadi itu tadi cara mengukur tensi dengan tensimeter digital. Itu nggih. Terima kasih Ibu Kadar semua. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, bisa dilakukan di pos video maupun pos sharing. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini matur nuwun untuk Ibu Kader yang sudah menghadiri acara pagi hari ini. Perkenalkan dulu, saya Anindya. Di sini saya sebagai tenaga prokes yang akan melakukan penyuluhan mengenai gizi seimbang. Nah, sebelumnya ibu-ibu sudah pernah dengar belum ada namanya isi piringku? Belum? Oke. Next ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke isi piringku, kita terlebih dahulu harus tahu cuci tangan pakai sabun. Ibu-ibu sudah sering melakukan cuci tangan pakai sabun? Sering ya. Kenapa kok penting banget cuci tangan pakai sabun? Ya, biar terhindar dari penyakit bakteri. Ya, sekali. Jadi sebelum kita mengetahui isi makanan yang sehat seperti apa, kita juga harus menyiapkan makanan dengan keadaan tangan yang bersih ya, supaya makanannya juga higienis dan tidak ada bakteri. Nah, kita lakukan langkah cuci tangan secara singkat aja nih. Monggo. Yang pertama, gosok telapak tangan, kemudian punggung tangan, kemudian sela-sela jari, kemudian ujung jari, kuku jari, kemudian kunci jari,
Terus yang terakhir ada ibu jari. Oke, selanjutnya nah ini konsumsi makanan dan minuman yang sehat. Jadi ini adalah isi piringku yang tadi saya katakan. Isi piringku ini terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan dan sayuran. Jadi setengah piring ini terdiri dari makanan pokok dan lauk, kemudian setengahnya lagi terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, makanan pokok dan lauk pauk lebih banyak yang mana? Makanan pokok. Makanan pokok. Kemudian makanan pokok dan sayur sama. Tapi biasanya kenyataannya gimana? Kebalik gimana? Nasinya banyak, sayurnya sedikit. Oh begitu. Oke. Begitu guys. Jadi kalau ini kan porsi normal ya. Kalau misalnya nanti dibedakan juga kalau ada yang misalnya pekerjaan, misalnya bapak pekerjaannya berat ya, kayak misal di kuli bangunan atau misalnya di sawah, itu beda lagi nanti. Tapi ini kan porsi normal. Jadi porsi normalnya seperti ini, makan pokok dan sayuran itu sebaiknya sama, lauk pauk dan buah-buahan itu sama. Jadi ini gizi seimbang, kalorinya juga seimbang, jadi tidak menimbulkan obesitas.